Saudara-saudari terkasih, kami bagikan ringkasan renungan ke-7 Retret Masa Prapaskah 2025 untuk Kuria Roma. Pada kesempatan ini, Romo Pasolini merenungkan bagaimana masyarakat modern telah menjauh dari konsep kematian, sementara inkarnasi justru merupakan tanda kasih Allah yang radikal. Zaman kita telah menciptakan ilusi tentang keabadian yang didorong oleh kemajuan dan kesejahteraan, sehingga membuat kita mengabaikan batasan dalam kondisi manusia. Bahkan gereja terkadang kesulitan untuk menyesuaikan diri agar dapat memberikan kesaksian yang kredibel tentang kerajaan Allah. Penghapusan kematian ini terlihat dalam ketidakmampuan untuk menjalani masa penantian dengan tenang, serta dalam obsesi terhadap hiperaktivitas dan kehadiran yang terus-menerus di berbagai bidang yang menuntut perhatian kita. Ketakutan akan kematian telah membuat sulit untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, mendorong ketidakberdayaan dan ilusi bahwa kita selalu bisa membatalkan keputusan yang telah diambil. Masyarakat modern telah menghapus ritual dan kata-kata yang dulunya membantu menghadapi kematian dengan bermakna dan keberanian. Saat ini kematian seringkali direduksi menjadi tontonan media atau sekedar masalah teknis dalam ilmu kedokteran. Jarak yang semakin jauh dari konsep kematian ini menghalangi pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup dan harapan Kristiani. Santo Fransiskus dari Assisi dengan menyebutnya sebagai saudari kematian menawarkan alternatif yang radikal, menerima kefanaan manusia sebagai bagian dari perjalanan menuju kekekalan. Dosa yang dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kebebasan yang berujung pada kegagalan seringkali muncul dari upaya melarikan diri dari kerapuhan hidup. Namun satu-satunya obat yang sejati adalah kasih, yang dijalani secara nyata dan mendalam. Hal ini ditegaskan oleh Santo Yohanes. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian ke kehidupan karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi hingga akhir berarti menerima keterbatasan dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk memberikan diri sepenuhnya tanpa syarat. Kristus tidak menghapus kematian, tetapi ia melewatinya untuk menunjukkan bahwa kematian dapat dijalani dan ditransfigurasikan. Inkarnasi bukan hanya jawaban atas dosa, melainkan juga tindakan kasih yang radikal, di mana Allah melibatkan diri dalam keberadaan kita. Injil Markus menyoroti paradoks tentang Allah yang menyelamatkan melalui salib, mengungkapkan bahwa meskipun kita diciptakan untuk kekekalan, kita bukanlah makhluk yang abadi. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia tentang bahaya kembali pada iman yang didasarkan pada ketakutan dan hukum, alih-alih didasarkan pada kepercayaan terhadap anugerah Allah yang cuma-cuma. Yohanes mengajak kita untuk membedakan roh-roh dengan memahami inkarnasi bukan sebagai sebuah gagasan, tetapi sebagai cara konkret untuk menjalani kenyataan. Inkarnasi menuntut kita untuk tetap teguh dalam keyakinan bahwa realitas meskipun penuh tantangan adalah tempat berseminya kerajaan Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah dan sebagai saudara satu sama lain adalah sebuah pilihan yang harus diperbarui setiap hari, dengan keyakinan bahwa kasih hingga akhir bukan hanya mungkin, tetapi telah menjadi kesaksian nyata dari banyak generasi manusia.